Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Gria Lansia Husnul Khotimah di ruang podcast Gria Lansia. Aku sekarang bersama Ustadz dari Gria Lansia. Bisa perkenalan dulu untuk Ustadz Gria Lansia? Oke, perkenalan dulu ya teman-teman. Nama saya Ozi Edogawa. Di sini saya bimbingan rohani untuk lansia terlantar. Jadi tugas saya di sini membersamai mbah-mbah yang ada di Gria Lansia Husnul Khotimah, utamanya tentang rohani, membimbing mereka, bersamai mereka untuk kebutuhan rohani mereka. Oh, ternyata ini namanya Mas Ozi Edogawa, yaitu membersamai mbah-mbah Gria Lansia yang ada di sini. Yang mungkin seputar info sedikit dari santri Gria Lansia, ini ada sekitar 90 penghuni. Dan di sini kita pakai konsep seperti pesantren, tapi nggak pesantren amat gitu kan Bang ya? Betul juga. Ya. Jadi lebih kita tekankan untuk istiqomah mbahnya, karena kalau seperti layaknya pondok pesantren itu kayaknya nggak mampu, karena semakin tua seseorang itu pikirannya semakin menurun, daya ingatnya menurun. Jadi sebisa mungkin mereka kita ajak sholat jamaah, kita ajak zikir, membaca sholawat, membaca apapun kalimat-kalimat thayyibah. Dan para lansia yang tinggal di Gria Lansia Husnul Khotimah itu berangkatnya dari, ada yang dari depan ruko, dari jalanan, dan itu minim sekali tentang pengetahuan agama. Dan di sini mereka kita bimbing pelan-pelan untuk belajar kembali, mengingat kembali apa yang pernah mereka lihat atau apa yang pernah mereka dengar dulu di masa muda. Mungkin mereka di masa remaja atau anak-anak pernah belajar membaca Al-Quran, pernah belajar sholat dan lain sebagainya, dan ketika mereka itu di jalanan mereka mungkin meninggalkan pelan-pelan dan akhirnya lupa sama sekali. Makanya di Gria Lansia Husnul Khotimah itu banyak sekali yang tidak hafal bacaan-bacaan sholat, tidak hafal syahadat, tidak hafal gerakannya sholat, jumlah rakaatnya sholat. Di sini mereka kita ajak untuk bersama-sama mengingat kembali. Jadi seperti itu. Jadi kita bimbing dengan dasarnya untuk istiqomah saja, dengan bacaan surat-surat pendek untuk zikir, untuk istiqomah itu, karena kebanyakan di sini orang-orangnya itu sudah bahasanya itu pikun ya, betul. ya. Daya Jadi ingatnya menurun. daya ingatnya sudah menurun. Nah. Jadi seperti itu. Untuk lansia yang ada di sini, itu ceritanya itu bagaimana, salah satu yang mungkin unik atau berkesan lah buat kita. Jadi sebenarnya banyak sekali cerita yang ada di Gria Lansia Husnul Khotimah. Kalau kita lihat tayangan di televisi, Ya. itu memang nyata apa yang ada di televisi di Gria Lansia insya Allah ada semuanya. Anak yang membuang orang tuanya, keluarga yang menelantarkan keluarganya, itu nyata di Gria Lansia Husnul Khotimah. Bahkan sampai ada beberapa orang tua yang sengaja dititipkan anak ke sini, dan mereka sampai ajal menjemput, sampai ajal datang pun mereka tidak pernah dihubungi sampai hari ini. Padahal kita connect sama anaknya, connect sama keponakannya, connect sama keluarganya, dan mereka sepertinya seperti membuang keluarganya sendiri, membuang ayah atau ibunya sendiri. Pernah kita ada salah satu lansia yang meninggal dunia, anaknya kita hubungi, ternyata jawabannya tidak mau datang, bahkan tidak mau mengurus dan melihat ayahnya. Itu pengalaman yang ada di Gria Lansia Husnul Khotimah. Dan cerita seperti itu sebenarnya banyak sekali. Mungkin nanti bisa kita lihat di catatan administrasi, ada beberapa surat-surat pernyataan anak atau dokumentasi penitipan lansia yang ada di Gria Lansia Husnul Khotimah. Kalau memang kejadian seperti itu Pak Ustadz ya, terus untuk masalah sampai akhir hayat keluarga tidak mau menemui sampai ajal, terus untuk usaha Gria Lansia, untuk kalau memang terjadi meninggal, usahanya untuk Gria Lansia untuk memakamkan dan sebagainya, kebutuhan saat ajal menjemput itu bagaimana? Sebagai seorang muslim, kita tetap menguburkan mereka secara layak, dan Gria Lansia sampai saat ini belum mempunyai pemakaman sendiri. Artinya ketika ada yang meninggal, kita untuk makam beli, dan itu biayanya tidak sedikit. Satu lansia itu paling minim itu kita membutuhkan 2.500.000, belum kain kafan, belum maisan, belum bunga-bunga dan lain sebagainya, dan itu membutuhkan biaya yang besar. Dan alhamdulillahnya
selalu kita upayakan melalui perantara orang-orang baik, selalu kita beritahu siapa saja kalau tinggal lansia ada yang meninggal. Dan insya Allah kewajiban kita muslim itu adalah mengkafani, menguburkan, mensolatkan. Dan kewajiban itu mutlak, artinya kalau tidak dilakukan seluruh umat Islam berdosa semuanya. Ketika ada salah satu yang melakukan itu, semua umat Islam gugur. Artinya ketika kita up ya, misalnya di story ada yang meninggal, insya Allah banyak sekali orang baik yang ingin menyisihkan hartanya sebagai amal beliau, misalnya transfer untuk biaya pemakaman dan lain-lain. Jadi seperti itu. Kok sekarang masih kita tahu kan, setahu kita itu beli untuk pemakaman. Apa di Gria Lansia masih ada keinginan untuk punya tanah untuk pemakaman para lansia yang ada di sini? Mungkin gimana menurut? Kemarin kita sempat ngobrol sama Bapak Ketua Yayasan. Kalau dari Bapak Ketua Yayasan itu ada keinginan mempunyai tanah sendiri untuk pemakaman. Dan mudah-mudahan ya lewat podcast ini ada donatur atau siapapun yang bisa membantu, baik itu perizinan atau mencarikan dana untuk pembelian tanah untuk pemakaman seperti itu. Nah, mungkin itu yang kita cari tahu kan. Jadi masalah di Gria Lansia ini masih belum ada pemakaman untuk penghuni mbah-mbah yang ada di sini. Jadi untuk itu nanti bisa kita bersama-sama mewujudkan keinginan Gria Lansia punya pemakaman. Jadi biar nggak usah beli kalau ada mbah-mbah yang meninggal dunia. Betul Seperti sekali, itu Pak Ustadz ya. Karena masalah orang meninggal dunia itu sangat penting sekali, artinya sangat diwajibkan untuk umat muslim untuk segera menguburkan. Jika kita hari ini ada orang meninggal, kita harus cepat-cepat untuk menguburkan. Dan terkadang juga kalau malam itu, kalau misalnya kita bikin story, kalau malam kan jarang pemirsanya. Tetapi kalau nanti ada pemakaman, ada mempunyai tempat sendiri, itu mungkin lebih memudahkan. Karena pemakaman, menguburkan, menyolati dan lain sebagainya itu sebuah kewajiban yang sangat ditekankan dalam Islam. Seperti itu. Ya. Oke, untuk masalah pemakaman seperti itu, jadi akhir hayat dari Gria Lansia seperti itu untuk mbah-mbah yang ada di sini. Untuk kegiatan sehari-hari, untuk bimbingan rohani itu meliputi bagaimana saja di sini, Pak Ustadz? Jadi kegiatan rohani, bimbingan rohani kita mulai dari sehabis bangun tidur subuh di jam 3 pagi mereka sudah pada bangun untuk mempersiapkan diri sholat subuh, dan ada juga yang alhamdulillah sudah bisa sholat tahajud, sholat malam di jam 3, dan jam 4 itu sudah ada di musola semuanya untuk melaksanakan sholat jamaah. Dan setelah itu, setelah sholat jamaah subuh, mereka kita giring di halaman, di teras, dan di situ bersama-sama belajar, saling mengingatkan. Kalau saya bahasanya membersamai mereka, bukan mengajar ya, karena mereka lebih tua dari kita, jadi membersamai mereka apa yang mereka tidak bisa, sebisa mungkin kita ajarkan agar bisa, seperti itu. Jadi kegiatannya memang banyak sekali, kegiatan mereka sangat komplit sebetulnya, tapi utamanya dalam hal istiqomah ngaji. Nah, untuk ngaji pun sehabis subuh ada, sehabis asar ada, sehabis maghrib ada. Dan kebanyakan alhamdulillah dari istiqomah itu mereka sedikit-sedikit sudah mengingat kembali apa yang dulu pernah mereka dengar atau pernah mereka pelajari. Alhamdulillah seperti itu. Jadi kegiatannya seperti itu untuk bimbingan rohani. Kalau sehabis seperti subuh lah, seperti habis subuh itu kegiatannya seperti apa? Tadi habis bimbingan rohani mungkin subuh. Jadi setelah itu apa saja yang dilakukan oleh mbah-mbah lansia yang ada di sini? Jadi mbah-mbah sehabis subuh itu ya, habis ngaji itu setengah 6 pagi mereka terus kita ajak ngobrol santai, mungkin ada pertanyaan, bahasanya ngopi bareng lah sama mbah-mbah. Mereka kita bikinkan kopi dan juga camilan, terus kita ajak ngobrol agar tercipta suasana yang dekat seperti keluarga. Kita ajak ngobrol, misalnya pengalaman mereka, cerita mereka seperti apa, dan habis itu jam 6 kita senam pagi bersama para lansia. Kemudian habis itu jam 6:30 persiapan makan pagi yang sudah disiapkan oleh tim dapur di Gria Lansia. Jam 7-nya selesai, mereka pada mandi semuanya, terus bebas acaranya, ada yang berjemur, ada yang
santai-santai di teras, itu terserah mereka jam istirahat. Dan sehabis itu jam 10 mereka istirahat sampai jam 11, kemudian bangun, mereka kemudian persiapan sholat zuhur. Sehabis sholat zuhur juga seperti itu, mereka kumpul lagi di teras menunggu sarapan siang sambil mendengarkan musik, sambil mendengarkan tausiah yang ada di audio di Geria Lansia. Dan alhamdulillah untuk audio setiap ruangan itu sudah ada. Dan mungkin pemirsa ada beberapa ruangan baru itu yang belum ada audio, mungkin itu yang harus kita upayakan, karena audio di ruangan itu sangat penting. Nomor satu untuk mengingatkan mereka jadwal sholat, nomor dua untuk kita putarkan murotal agar mereka lebih banyak mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi seperti itu. Itu untuk teman-teman mungkin bisa diupayakan juga untuk audionya dari kebutuhan Mbah Geria Lansia Husnul Khotimah, karena di sini itu pusat perawatan lansia terlantar yang gratis 100%. Betul sekali. Jadi apa yang belum punya di sini, apa keinginan yang ada di sini itu semua dari orang-orang baik, sahabat, netizen semua. Jadi kita terus untuk memberikan info untuk kebutuhan yang ada di Geria Lansia, bukan begitu Pak Ustadz? Betul sekali, karena memang Geria Lansia itu juga bertujuan untuk mengumpulkan seluruh energi kebaikan. Ayo bergerak bersama, membantu sesama, bergerak bersama, membantu mereka. Karena lansia dan du'afa itu adalah tanggung jawab kita bersama. Di sini sekarang sekitar 90 orang ya? 90 orang lebih, 94. Nah, 90 orang lebih, dan itu semua sehat atau ada yang sakit Pak? Jadi dari 90 lansia, 30 sekian diantaranya itu mengalami stroke. Stroke itu artinya tidak bisa kemana-mana, mereka stroke berat, dievakuasi dalam keadaan seperti itu. Artinya mereka membutuhkan pelayanan yang ekstra. Jadi untuk pampesnya, untuk makannya perlu disuapin, mandinya itu perlu dimandiin. Bahkan untuk pampesnya saja per hari satu orang itu 3 kali ganti. Kalau ada 30 yang sakit stroke, kita membutuhkan 90 biji pampers. Berarti bisa dihitung kalau 1 bulan bisa dikalikan 90 kali 30 hari. Dan memang teman-teman, kebutuhan paling urgent di Geria Lansia Husnul Khotimah itu selain sembako itu pampers kebutuhan paling besar. Alhamdulillah biasanya kalau tamu-tamu pengunjung itu bawanya mesti sembako, beras, gula dan lain sebagainya. Mungkin belum kepikiran kalau mereka juga membutuhkan pampers. Padahal pampers ini kebutuhan paling besar di Geria Lansia Husnul Khotimah, seperti itu. Jadi kebutuhan itu pampers ya, mungkin di Geria Lansia karena sekitar 30 lebih ya, yang keadaannya sakit, itu sakit stroke, jadi nggak bisa bergerak, mungkin nggak bisa bangun, jadi cuma di tempat tidur sekitar 30 orang. Mungkin itu yang juga bisa diupayakan untuk pampers dari kebutuhan Geria Lansia Husnul Khotimah. Untuk semua yang ada di sini Pak Ustadz, 90 orang itu datangnya dari mana saja untuk proses sampai sini itu jalannya itu dari atau dari relawan atau dari komunitas atau dari mana? Jadi untuk lansia yang ada di Geria Lansia Husnul Khotimah itu dari berbagai wilayah dan kota se-Indonesia, dan itu datang lewat perantara, artinya tidak datang sendiri, mereka dibawa oleh relawan, komunitas atau perorangan dengan syarat-syarat yang memenuhi syarat. Jadi ada memang beberapa syarat agar mereka itu bisa masuk, itu memang ada syaratnya. Syaratnya salah satunya benar-benar terlantar, tidak punya siapa-siapa, mereka atau mereka itu jauh dari perhatian keluarga itu bisa masuk. Dan nomor 2 butuh surat pengantar dari RT RW setempat. Kalaupun Mr. X itu butuh surat pengantar dari kepolisian bahwa orang ini ditemukan di wilayahnya dan benar-benar terlantar dan tidak punya KTP dan data pribadi. Untuk yang Mr. X memang diharuskan ada surat dari kepolisian. Kalau cuma terlantar ada data-datanya dari RT RW dan dari desa sudah cukup. Seperti itu. Jadi kalau terlantar itu dari segala penjuru, jadi ada perantaranya. Tapi dengan ketentuan yang ada, prosedur yang ada di Geria Lansia, jadi mungkin siapapun boleh masuk, yang penting
prosedur yang ada, betul. peraturan yang ada di Gria Lansia mungkin dijalankan seperti Betul itu. sekali. Yang penting memenuhi persyaratan dan prosedur yang ada di Gria Lansia, insya Allah siapapun bisa masuk ke Gria Lansia. Oke, karena ini panti non komersil guys. Jadi prosedurnya seperti tadi yang diutarakan oleh Pak Ustadz, untuk kebutuhan juga tadi sudah disampaikan. Untuk cerita selanjutnya masalah Gria Lansia mungkin kita akan lain hari, kita akan podcast bersama mbah-mbahnya Oke, juga. betul. Kalau di Kan lain kesempatan begitu. mungkin kita ajak pemirsa jalan-jalan keliling. Nanti kita lebih enak lagi langsung ke para lansia. Kita akan menyebutkan namanya, tempat asalnya, dan cerita-ceritanya mungkin juga akan kita sebutkan di situ. Itu kayaknya lebih menarik nanti kita jalan-jalan. Kalau sore ini mungkin suasananya hujan dan mungkin mepet ya untuk waktu sholat maghrib ya. Sholat maghrib. Jadi mungkin di lain kesempatan kita ajak pemirsa untuk jalan-jalan untuk mengenal lebih dekat para penghuni Gria Lansia. Oke, itu sangat luar biasa untuk pemirsa semua atau teman-teman sahabat semua yang ingin tahu Gria Lansia. Mungkin kelanjutannya kita akan bersama mbah-mbah dan mungkin relawan yang ada di Gria Lansia ini. Terima kasih waktunya Pak Ustadz, dan semoga kita dalam lindungan dan semoga kita bersama Gria Lansia menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih untuk saat ini bersama Ustadz Gria Lansia dan saya moderator Fikri Bom. Terima kasih mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.